Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan dua metode. Yang pertama itu adalah metode faktorisasi dan yang kedua itu adalah rumus ABC. Sebelum kita melakukan perhitungan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari fungsi kuadrat dan bentuk umumnya. Untuk bentuk umum dari fungsi kuadrat sendiri itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Definisinya adalah bahwa fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertinggi 2. Jadi di sini teman-teman bisa lihat nih, pangkat tertingginya adalah 2. Ini ya, bisa dibedakan dengan fungsi linier. Kalau linier pangkat 1, kalau fungsi kuadrat pangkat 2. Dengan A ini adalah koefisien dari X kuadrat, B ini adalah koefisien dari X, dan C ini adalah konstanta. Gitu ya. Oke, next kita lanjut. Yang pertama ada metode faktorisasi. Untuk contoh yang pertama, Ibu punya X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 0. Sekarang kita cari berapa dikali berapa yang hasilnya 9, berapa yang ditambah berapa hasilnya 6. Tapi dengan angka yang sama, gitu ya. Karena di sini adalah X kuadrat, maka pasti nanti kita akan memiliki dua akar-akar ya. Gitu, jadi ada dua nilainya. Gitu. Sehingga bentuknya nanti kita buat dulu nih seperti ini, gitu. Kita cari dulu nih, berapa kali berapa yang hasilnya 9? 3 kali 3. Oke, 3 kali 3 9. Apakah 3 tambah 3 itu 6? Iya, betul. Kalau betul, berarti teman-teman pakai yang ini. Ya, berarti pakai yang ini kalau betul. Ya, ditaruh. Ini kan positif 3 diletakkan di sini. Plus 3 plus 3. Kita cari nilai X-nya. Yang pertama, X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, positif 3-nya pindah ruas. Kalau pindah ruas dari positif menjadi negatif. Berarti X-nya sama dengan negatif 3. Yang ini juga sama, ya. X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya ini juga pindah ruas. Sama ya? Sama-sama min 3. Karena sama-sama negatif 3 nih, berarti nilai X-nya sama dengan negatif 3. X1 dan 2-nya sama-sama negatif 3. Untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Sama langkahnya. Cari berapa dikali berapa hasilnya negatif 6. Cari juga berapa yang ditambah berapa hasilnya negatif 1. Kita tulis template kayak gini. Kemudian kita cari nih, berapa dikali berapa hasilnya negatif 6. Kita coba ya, kita menentukan faktornya. Coba negatif 6 kali 1. Oke, apakah negatif 6 dikali 1 negatif 6? Iya, betul. Tapi apakah negatif 6 dikali 1 itu negatif 1? Bukan ya? Negatif 5. Berarti ini bukan faktornya. Kita cari lagi. Oh, mungkin tandanya terbalik kali ya. Coba kita coba kalau 6 dikali min 1. 6 dikali min 1 berapa? Min 6. Tapi apakah 6 ditambah min 1 itu negatif 1? Kan enggak ya. Gitu ya. Nah, kita cari lagi. Mungkin faktornya bukan 6 dan 1, melainkan coba kalau negatif 3 kali 2, ya negatif 6. Apakah negatif 3 kali 2 itu negatif 1? Iya, betul. Berarti kita pakai yang ini, gitu ya. Di sini negatif 3, di sini positif 2. Yang ini kita cari dulu nilai X-nya. X dikurang 3, pindahkan ruasnya. Berarti X-nya sama dengan 3. Sekarang yang ini. X plus 2 sama dengan 0. Pindahkan 2-nya. Jadi X sama dengan negatif 2. Jadi nilai X-nya itu sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini ketika kalian menemukan fungsi kuadrat yang bentuk umumnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0, maka akar-akarnya itu akan menjadi A dikurang B dikali A ditambah B sama dengan 0, gitu ya. Di sini kita lanjut, ada contoh
Ketiga, ada X kuadrat dikurang 81 sama dengan 0. Apakah bentuk ini ya sudah sama dengan bentuk umum yang ini? Kan belum ya, di sini ada kuadrat, di sini ada kuadrat, tapi di sini enggak, cuma 1. Nah, kalau kuadrat itu kan sama aja seperti akar pangkat 2. Jadi 81-nya boleh nih kita akarin dulu. Jadilah X kuadrat dikurang 9 kuadrat, gitu ya. Jadi gitu ya, 9 kuadrat. Akar 81 kan 9. Bentuknya udah sama nih, seperti A kuadrat dikurang B kuadrat. Anggaplah nilai X ini sebagai A, anggaplah nilai 9 ini sebagai B. Sehingga bentuk umumnya akan menjadi X dikurang 9 dikali X ditambah 9. Sekarang kita cari nilai X yang ini. X dikurang 9, terus negatif 9-nya pindah ruas, jadi X sama dengan 9. Sekarang kita cari yang nilai X yang ini. X ditambah 9, plus 9-nya pindah ruas ya positifnya. Jadi negatif X-nya sama dengan negatif 9. Sehingga nilai X-nya menjadi X sama dengan 9 atau X sama dengan negatif 9. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Untuk contoh yang keempat, di sini Ibu punya soal X kuadrat dikurang 144 sama dengan 0. Apakah ini udah sama dengan bentuk umum? Belum ya? Nah, si 144 ini kita akarin dulu. Berapa akar dari 144? Iya, betul, 12. Berarti bentuk umumnya akan menjadi X kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan 0. Dengan kata lain, X ini sebagai A, 12 ini sebagai B. Sehingga akan menjadi X dikurang 12 dikali X ditambah 12. Kita cari nilai X dari faktor-faktor tersebut. Berarti X dikurang 12, negatif, pindah ruas jadi positif, X sama dengan 12. Yang X ditambah 12, 12-nya pindah ruas jadi negatif. Maka X-nya sama dengan negatif 12. Jadi, nilai X-nya sama dengan 12 atau X-nya sama dengan negatif 12. Gitu ya. Oke, next kita lanjut ke contoh yang kelima. Untuk contoh yang kelima, di sini Ibu punya soal ada 3x kuadrat dikurang 17x dikurang 6 sama dengan 0. Kalau tadi kita selalu ketemu nih, yang koefisien x kuadratnya itu selalu 1. Gimana kalau misalkan soalnya koefisiennya lebih dari 1? Teman-teman, langkahnya gini. Si negatif 6 ini ya, si C ini negatif 6 dikalikan sama yang A. Dikalikan. Ya, dikalikan. Berapa yang dikali berapa hasilnya? Negatif 18 ya, negatif 6 kali 3 kan negatif 18. Yang berapa ditambah berapa hasilnya negatif 17 gitu ya. Kita coba. Nah, di sini template-nya berbeda. Kalau teman-teman di sini punya koefisien 3, maka template-nya seperti ini. 3x per 3. Berarti kalau teman-teman di sini punya soal yang depannya adalah 4x kuadrat, berarti di sini 4x, 4x, 4 gitu ya. Ya. Oke, sekarang kita cari dulu yang berapa dikali berapa hasilnya negatif 18. Negatif 18 ingat ya dari mana? Dari negatif 6 dikali 3. Kita coba berapa ya? Oh, negatif 18 dikali 1. Apakah negatif 18 dikali 1 itu negatif 18? Iya, betul. Apakah negatif 18 ditambah 1 itu negatif 17? Iya, berarti ini adalah akar-akarnya gitu ya. Bukan akarnya, faktornya, sorry. Di sini berarti negatif 18, di sini positif 1. Nah, di sini kan ada pembaginya nih 3, maka pasti akan ada salah satu faktor yang dibagi oleh pembagi ini. Ya, ingat, salah satu, jangan dua-duanya. Di sini Ibu ingin membaginya dengan yang akar-akar yang ini. Jadi satu-satu ya, 3 dibagi 3, 1. X ya berarti. Kemudian negatif 18 dibagi 3 negatif 6. Maka sisanya akan menjadi X dikurang 6. Yang ini yang nggak kita bagi dengan siapa-siapa, kita turunin lagi gitu ya. Kita turunin lagi sama dengan 0. Ya udah, kita cari bentuk akar-akarnya. Jadi X dikurang 6 sama dengan 0, maka
negatif 6-nya pindah ruas. Jadi nilai X-nya sama dengan 6 gitu ya. Kemudian kita cari nilai akar-akarnya atau nilai X-nya yang ini. 3X ditambah 1. Nah, yang ini kan ada variabelnya. Yang ini nggak ada ini satunya. Satunya kita pindahkan ruas dulu. Maka hasilnya menjadi 3X sama dengan negatif 1. Maka nilai X-nya karena ini adalah 3 kali X, kalau perkalian berarti pindah ruasnya jadi pembagian. Maka nilai X-nya sama dengan negatif 1 per 3. Jadi nilai X yang memenuhi itu adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 1 per 3. Oke, kita coba dengan metode faktorisasi satu contoh soal lagi ya. Contoh yang ke-6. Ibu punya soal ada 6x kuadrat dikurang 19x ditambah 15 sama dengan 0. Sama langkahnya ya. Cari 15 kali 6 dulu nih. Berapa 15 kali 6 ya? Ini dikali. 15 kali 6 itu 90. Ya, cari berapa kali berapa yang hasilnya 90, yang berapa ditambah berapa hasilnya negatif 19. Nah, ingat, kalau di depannya di sini ada 6x kuadrat, maka template-nya akan menjadi 6x dikali 6x per 6, gitu ya. Sama dengan 0. Kita cari dulu nih, berapa kali berapa hasilnya 90. Kita coba nih, 1 kali 90 ya. 1 kali 90 kan 90. Apakah 1 ditambah 90 itu negatif 19? Bukan, berarti faktornya bukan itu. Cari lagi. 2 kali 45. Apakah 2 kali 45 itu 90? Iya. Tapi apakah 2 ditambah 45 itu negatif 19? Tidak, bukan. Ya, kita cari lagi berarti faktornya. Berapa ya? Coba kalau misalkan 9 kali 10. Gitu ya. 9 kali 10 apakah 90? Iya. Tapi apakah 9 ditambah 10 itu negatif 19? Bukan. Ya, kita cari lagi faktornya. Oh, mungkin kita akan bermain pada tandanya. Mungkin di sini negatif 9 dikali dengan negatif 10. Negatif kali negatif kan positif ya. Jadi negatif 9 dikali negatif 10 itu 90, betul. Apakah negatif 9 ditambah negatif 10 itu negatif 19? Iya, karena utang tambah utang gitu ya. Berarti akar-akarnya kita pakai yang ini. Gitu. Oke, bukan akar-akar. Faktornya kita pakai yang negatif 9 dan negatif 10. Berarti di sini kita taruh negatif 9, di sini kita letakkan negatif 10. Ingat, ada pembaginya. Akan ada nilai atau bentuk yang X ini kita bagi ke salah satu pembagi ini. Ibu coba pilih yang bagian ini. 6 bagi 6 itu kan berapa? 1, tinggal X ya. Kemudian negatif 9 per 6. Nah, 9 per 6 ini kita bagi ya, 9 dibagi 6, cuma bukan dalam koma. Kita sederhanakan. 9 per 6. Berarti masing-masing kita bagi 3. Jadi berapa? Jadi 3 per 2 gitu ya. X dikurang 3 per 2, yang ini berarti langsung kita turunkan saja. Sama dengan 0. Kita cari nilai X atau akar-akar yang ini, maka nilai X-nya dikurang 3 per 2. 3 per 2 ini pindah ruas jadi positif, maka nilai X-nya sama dengan 3 per 2. Sekarang kita cari yang ini. 6X dikurang 10 sama dengan 0. Karena ini ada variabelnya, negatif 10-nya pindah ruas. Jadi 6X-nya sama dengan 10. Maka X-nya sama dengan 10 per 6. 10 per 6 ini kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2, maka nilainya menjadi 5 per 3. Untuk itu nilai X yang didapat adalah X sama dengan 3 per 2 atau X sama dengan 5 per 3. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumus ABC. Rumus ABC dia memiliki rumus yaitu X12. Maksudnya apa X12? Nanti kan nilai X-nya itu ada 2, maka disebutkan atau dipanggil ya, dia seperti X1,2 gitu langsung ya. Dengan rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C dibagi 2A.
gitu ya. Tadi kan kita udah tahu nih bentuk umum dari persamaan kuadrat kan dia memiliki nilai koefisien A, B, C gitu ya. Sehingga di sini Ibu memiliki sebuah soal ya. Untuk contoh yang pertama ada x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan 0. Kalau misalkan teman-teman nanti bisa dilihat lagi contoh 1 yang menggunakan metode faktorisasi itu akan sama aja ya. Akan sama aja nilai yang didapatkan. Tapi ini Ibu menggunakan metode atau rumus ABC. Kita kita cari dulu nilai A-nya itu berapa. Nah, di sini ya, nilai A-nya itu adalah koefisien yang ini. Oh, 1. Kalau B berarti koefisien yang X. Oh, berarti 6. Kalau C yang sebelah sini, berarti C-nya sama dengan 9. Oke, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, min B ya, berarti min 6 ditambah kurang atau plus minus akar 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 9 dibagi 2 kali 1. Sama dengan negatif 6 plus minus ya. 6 pangkat 2 itu 36 dikurang 4 kali 1 4 kali 9 itu 36 per 2 kali 1. Ingat, akar 36 dikurang 36 0 ya. Sehingga kita dapat kalau akar 0 itu adalah 0. Nah, di sini kan ada positif negatif nih, maka teman-teman cari satu-satu. Yang X1-nya itu adalah negatif 6 ditambah 2 dibagi 2, negatif 6 ditambah 0 dibagi 2, maka jadinya negatif 3 ya. Gitu. Yang X2 di sini tandanya dikurang. Di sini kan tadi awalnya yang ditambah, di sini dikurang gitu ya. Negatif 6 dikurang 0 dibagi 2, ini juga hasilnya negatif 3. Gitu ya, sama ya ternyata. Nah, nanti bisa di cross check hasilnya sama atau enggak. Nah, di sini nilai X12-nya sama-sama negatif 3. Untuk contoh yang kedua, Ibu punya soal lagi x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Ini ada di contoh kedua dalam metode faktorisasi juga. Di sini nilai A-nya berarti yang ini 1, kemudian nilai B-nya ingat, ini berarti negatif 1. C-nya berarti negatif 6 gitu ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya lagi. Kita substitusi nilai A, B, C-nya ke dalam rumus. Berarti di sini ingat nih ada negatif B. Di sini kan B-nya negatif 1. Berarti negatif dikali negatif 1 plus minus akar negatif 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali negatif 6 dibagi 2 kali 1. Negatif kali negatif itu positif. Jadi 1 plus minus negatif 1 kuadrat berarti 1 dikurang 4 kali 1, 4. 4 kali negatif 6, negatif 2, 4 tuh ya. Ini ada negatif kali negatif, jadi positif. Jadi 1 plus minus akar 25 dibagi 2. Akar 25 berapa? Akar 25? Akar 25 itu adalah 5. Jadi hasilnya 1 plus minus 5 per 2. Kita cari ketika dia positif, ketika dia negatif. Maka nilai X yang pertama, X1, 1 ditambah 5 dibagi 2. 1 tambah 5 berapa? 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Gitu. Nah, ini kan ketika dia positif. Sekarang kita cari ketika dia negatif. Nah, 1 dikurang 5 itu negatif 4 dibagi 2. Maka nilai X-nya sama dengan negatif 2. Itu dia contoh dengan menggunakan metode atau rumus ABC. Jadi jawabannya akan sama ya, gitu ya. Gitu. Oke, di sini Ibu punya latihan soal ya. Sebentar, di sini kan kita sekarang tadi punya ya, X1-nya sama dengan 3, kemudian X2-nya sama dengan negatif 2, gitu ya. Oke, nanti bisa dilihat lagi metode atau rumus yang mau kalian gunakan sesuai dengan perintah. Di sini Ibu punya latihan soal. Silakan kerjakan soal ini dengan baik dan benar.